Mother Maria Anselma, pendiri kongregasi FSGM. Nama kecil Mother Maria Anselma adalah Pauline Bob, yang lahir di kota Stenbach di Jerman Selatan pada tanggal 25 Agustus 1835. Ia lahir dari keluarga sederhana. Pauline tumbuh sebagai anak yang baik, pandai, rajin, ramah, penuh perhatian, dan disenangi teman-temannya. Tugas sekolah selalu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, meskipun ia harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki ke sekolah. Setiap siang sesudah pulang sekolah, Pauline mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan pada seorang invalid atau berkebutuhan khusus. Dari situlah tumbuh semangat rela berkorban dan penuh perhatian terhadap orang lain yang membutuhkan. Dalam perjumpaan dengan orang invalid atau yang berkebutuhan khusus itu, Tuhan telah menunjukkan jalan hidup sebagai biarawati. Setelah menjadi seorang biarawati, namanya menjadi Suster Maria Anselma Bob. Perubahan nama tidak mengubah sifat baik yang dimilikinya. Bahkan, ia berkembang menjadi seorang pribadi yang sangat penuh perhatian. Ia tetap bekerja mengurus anak-anak terlantar dan bahagia menghayati panggilannya. Suster Maria Anselma mendapat tugas diutus ke Jerman Utara untuk menolong penduduk desa yang miskin dan menanggung bermacam-macam penderitaan, terutama wabah tipus. Kehadiran Suster Maria Anselma di tengah-tengah mereka memberikan penghiburan dan kekuatan karena ia melayani dengan penuh cinta dan perhatian. Tugas yang berat dan penuh tantangan itu tetap ia lakukan dengan penuh kerelaan. Bidang pendidikan merupakan salah satu karya pelayanan Mother Anselma yang dilanjutkan oleh para suster FSGM. Salah satunya Sekolah Fransiskus yang ada di Indonesia. Wartakan kasih dan kebaikan Tuhan, gapailah masa depan yang gemilang, bagaikan pijar tak pernah padam. Viva Fransita. Mengenal karakter Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi lahir di Italia Tengah, tepatnya di kota Assisi pada tanggal 5 Juli 1182. Fransiskus berkembang cepat dan pintar, mempunyai kemauan kuat, gemar bermain dan bernyanyi, periang, senang bersenda gurau, dan mempunyai banyak teman. Tetapi di masa mudanya, ia suka berfoya-foya. Di masa remaja, Fransiskus Assisi memiliki keinginan untuk menjadi seorang kesatria yang pada masa itu sangat dihormati. Maka ia ikut berperang ke Apulia untuk membuktikan kemampuannya sebagai kesatria. Ia tertangkap dan disekap dalam penjara selama 1 tahun. Dalam masa penyekapan, ia sakit dan bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah bebas, ia memutuskan untuk pergi ke Roma, menjual seluruh miliknya untuk dipersembahkan bagi orang miskin di kotak persembahan kubur para rasul. Suatu hari, ia berdoa di gereja Santo Damiano dan mendengar suara Tuhan, "Perbaikilah gerejaku yang akan roboh."
Hidup Fransiskus berubah sejak Tuhan hadir dalam mimpinya. Ia suka menyendiri, berdoa, dan membagi-bagi uang untuk orang-orang miskin. Hal itu membuat teman-temannya jengkel, mengejek dan mengolok-olok Fransiskus karena tidak ada lagi yang mengajak mereka pesta dan berfoya-foya. Tetapi Fransiskus tidak sakit hati dan tidak marah, melainkan justru merasa kasihan dengan teman-temannya karena mereka hanya mencintai hartanya. Kedekatan Fransiskus dengan Tuhan membuat Fransiskus merasa gembira. Karena rahmat Tuhan, ia menjadi sanggup untuk mencintai orang kusta, bahkan ia menjadi sahabat orang kusta, melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Setelah menjadi seorang biarawan, Fransiskus mendirikan Ordo Fransiskan atau Friar Minor di kota Assisi, Italia. Fransiskus meninggal pada 3 Oktober 1226. Karena kecintaannya akan semua makhluk Tuhan, ia dikenal sebagai santo pelindung makhluk hidup dan lingkungan.